Oke, selamat datang kembali. Kita lanjutkan untuk eh, langkah berikutnya adalah bagaimana caranya kalau kita perhatikan di sini kan ada NIM 004, terus ada 003 gitu kan. Nah, mulai saya urutkan di awal. Kalau ini saya klik kan harusnya kan namanya first name-nya adalah Denny Riyadi, emailnya adalah denny.riyadi@kk.com. Tapi kalau saya klik ternyata kan hasilnya adalah John Doe, ya kan? Emailnya adalah john@example.com. Nah, kalau saya klik kembali balik ke sini. Nah, jadi rencananya adalah kita akan membuat tampilan name, nama depan, nama belakang dan email sesuai dengan data yang kita klik, gitu ya. Nah, di sini kita perlu untuk uh, menggunakan perintah get nantinya ya. Di sini kita perlu menggunakan perintah get. Berarti langkah awal di view all ya, perintah get. Di sini nih kita perlu menggunakan tanda tanya. Get itu kan adanya di URL ya. Kalau misalnya teman-teman pelajari get ya. Nah, ini saya masukkan nim sama dengan ya. Yang ini saya copy lagi di sini. Nah, gitu. Ya. Jadi ada di sini dan juga ada di dalam sini. Oke. Nah, yang ini ketika kita coba cek ya, lihat dulu sebelum kita jadiin ya yang ini. Ini saya refresh. Perhatikan di yang bawah ya, di bawah. Kalau perhatikan paling bawah dan NIM 001, NIM 002, NIM 003, NIM 004. Perhatikan di bawah. Kalau saya klik ini, lihat aplikasi strip sederhana.test/truth/view.php tanda tanya NIM sama dengan 001. Perhatikan yang lain. NIM 002, NIM 003, ya kan? Oke, kita akan coba nih setelah ini, ya. Gimana sih caranya agar dia masuk gitu kan? Maka di view, kebetulan view-nya sudah ada, ya. Ini adalah detail biodata mahasiswa, akan tetapi ada yang kurang yaitu adalah NIM, ya. Berarti untuk TH, ya, kalau kita lihat kan di sini TH-nya adalah nama. Nah, ini kita ganti jadi NIM. Jadi nama itu nggak bold, gitu ya. Nama tuh nggak bold, kita ganti dengan NIM. Ya, biar lebih enak ini saya kasih ke sini. Gitu. Lalu untuk bootstrapnya ini saya taruh di kanan. Seperti ini. Oke. Nah, ini saya ganti dengan NIM. NIM. Lalu ini saya tambahkan ini nantinya jadinya NIM. Ini untuk email. Ya, bawahnya email. Tapi kita taruh lagi satu lagi di atasnya adalah nama. Ini adalah nama lengkap. Gitu. Nama lengkap yang kita inginkan adalah tadi adalah katakan yang tadi ini John Doe ya. Biar kita balikin aja lagi dulu. Ketika kita refresh seperti ini. Oke. Sebagai informasi karena kita menggunakan Bootstrap ini sudah responsif. Tapi mohon maaf yang atasnya belum saya bikin collapse. Jadi tidak ada burger menu, harus dibikin sendiri. Ya, ini benar-benar starter sangat sederhana. Oke, jadi kurang lebih nanti kita ganti name-nya dengan 001 ya. Terus tadi ini Denny dan Denny Riyadi ya, dan ini adalah Denny Riyadi @kk.com. Oke, langkahnya gimana? Langkahnya sih sama dengan langkah yang sebelumnya, ya.
Langkahnya sih sama. Langkah pertama, oke, tadi kan saya naruh koneksi di sini ya. Boleh nggak koneksinya di bawah? Boleh gitu. Boleh. Saya taruh di bawah ya. Oke, saya taruh di bawah. Nah, sekarang perlu pengulangan nggak di sini? Tidak, tidak perlu pengulangan karena datanya cuma satu. Ya, oleh karena itu, ya, yang akan kita masukkan di sini nih, di TR, lagi-lagi di TR. Sorry, dari T-head. Bahkan ini dari T-head. Ya, gitu. Ini dari T-head. Nah, di sini boleh sih kalau mau dari sini gitu kan. Tapi kalau saya biasanya dari sini. Gitu kan? PHP. Ini saya buka. Lalu nanti selesainya di T-body. PHP. Ini saya tutup di sini. Nah, langkahnya sama dengan yang tadi. Awali dengan buat koneksi. Jadi kita include koneksi.php. Ya, setelah include, terus kita buat apa? str SQL. Ini sebenarnya kita bisa kopas ya dari yang view all. Select bintang from mahasiswa. Lalu di sini ada isek, eksekusi maksudnya, str SQL sama dengan mysql underscore query. Ya, kita sebutkan koneksinya, lalu kita sebutkan str SQL-nya. Oke, sudah selesai. Cek apakah data atau tidak. Jadi kan ada urutannya, koneksi, buat string SQL, eksekusi, cek datanya ada atau enggak. Ya, mysql 6 rows. Oke. Eksekusi SQL. Nah, ini kita masukkan di paling bawah sini. Gitu. Ya. Di sini ada pengecualian. Ya. Kalau yang ini adalah view all, ya, semua data diambil, ya. Yang ini hanya terkait dengan NIM. Jadi di sini ada kata kunci where. Where NIM sama dengan petik seperti ini, ya. Dolar, katakanlah saya ambil dari pos nantinya NIM. Ya. Ini saya buat di sini. NIM sama dengan, kita bisa cek apakah data NIM atau tidak. Jadi if dollar is set post atau get NIM. Seperti itu. Apakah ada atau enggak gitu kan? Apakah si get NIM ada atau enggak gitu. Kalau enggak ada, jangan diambil gitu kan. Jadi di sini NIM sama dengan adalah yang ini. Oke, kalau ada NIM-nya. Nanti kita cek ada error sih di sini ya. Ada error secara logik. Ya, biarkan dulu. Ya. Nih, NIM sudah diambil. Oke. Setelah itu ini dieksekusi.
maka ini ditampilkan datanya. Oke. Ini data sebenarnya cuma satu, tapi kita bisa aja menggunakan looping karena kita mau menggunakan fetch associate itu, ya. While row sama dengan MySQL fetch assoc gitu kan. Ini eksekusi strSQL. Kurung kurawal ditutup di sini. Gitu, ya. Dari view all dan view detail itu yang beda cuma nim, ya. Cuma tambah ini sih, ya, iset gitu ya. Setelah selesai, maka ini nih saya akan kopas dari sini. Gitu ya, saya akan kopas dari view ini, ya. Terus untuk nama lengkap ini nama depan. Nah, ini ada ini ya, ada tricky sedikit. PHP echo nama depan titik gitu, karena kamu pakai spasi ya. Ini mau digabung boleh ya, biar lebih singkat. Row nama belakang gitu ya. Ini kalau saya lebarin dulu begitu. Oke, untuk email ini saya ganti dengan email. Harusnya nih jadi nih, udah jadi nih harusnya nih. Jadi kalau nanti ada kasus, ada yang error, ya biasalah, nanti kita akan coba cek di mana errornya. Oke. Kita akan coba untuk melakukan pengecekan. Kita refresh. Nah, ini dia. Error ya. Undefined variable is set gitu. Oke. Iset itu nggak pakai dolar ya. Jadi langsung. Oke. Nah, ya kan NIM 001 Denny Riyadi @kk. Kita lihat dulu ya. Klik kembali. Saya masukkan nomor 2 Agus. 002 Agus Susanto. Saya masukkan 004 Rizaldi strip. Nah, ini ada stripnya ya jadinya. Ya. Bisa dihilangi nggak? Bisa sih sebenarnya. Oke. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini kalau kita coba untuk mengambil data, ya. Gitu. Jadi di dalam pengambilan data dengan menggunakan get, ya. Kenapa harus get untuk select data seperti ini? Karena gini, orang nggak perlu capek-capek klik back gitu kan, kita bisa langsung saja begini, ya kan? Langsung saja bisa begini. Itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Karena data ini bukan data yang sangat secret atau rahasia gitu ya. Untuk data searching itu selalu seperti itu. Oke. Nah, dan ini tidak masalah gitu ya. Dan ini tidak masalah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya kita butuh filtering ya. Sebenarnya karena ini dari inputan dari luar ke database, nggak boleh nih sebenarnya. Kalau misalnya data ini ternyata ada mengandung MySQL injection atau katakanlah cross scripting gitu kan, itu juga bahaya. Nah, oleh karena itu kita akan buat function di sini ya.
kita akan buat function. Ya, kita akan buat sebuah file baru ya dengan nama mungkin fungsi.php. Dan fungsi ini adalah kumpulan fungsi-fungsi ya. Oh, sebentar, ini masuknya di truth. Ya, adanya di truth. Di sini ya, kumpulan fungsi. Oke, ini adalah kumpulan-kumpulan fungsi. Kumpulan fungsi ini kita awali dengan fungsi bersihkan input ya. Kalau kita tidak bersihkan itu akan bahaya. Oke. Misalnya kita ada data, kita perlu trim kalau ada yang pakai spasi. Kadang-kadang kan kita cek data ada atau tidak, ternyata dia pakai spasi gitu kan. Kita pada saat kita input data kan si teks itu nggak boleh kosong. Terus dia pakai spasi gitu. Kalau pakai spasi ya dicek oleh PHP ada string, namanya string kosong gitu. Nah, agar tidak terjadi hal itu kita trim. Lalu yang berikutnya adalah kita perlu menggunakan yang namanya strip slash ya. Ini kalau ada slash ya, menghilangkan itu. Terus ini ada data sama dengan HTML spesial karakter. Nah, ini kalau ada spesial karakter juga perlu dihilangkan. Ini adalah pembersihan data, lalu kita return data. Return data. Ini kebanyakan. Oke, ya. Kita return data. Di sini. Nah, sebentar, ini kenapa ada yang error? Nah, harusnya sih nggak error ya. Ini nggak error. Tuh, ya, nggak error. Oke. Lalu di view yang view.php kita tambahkan lagi include fungsi.php. Nah, di sini ya. Di sini nih kita tes nih ada nggak gitu kan, bersihkan input gitu kan. Jadi jangan sampai data yang masuk itu mengandung kode-kode berbahaya. Gitu ya. Nah, yang ada di sini tuh udah bersih. Yang ini udah bersih. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita running, apakah ada error ya? Kita cek dulu. Nggak ada error ya. Aman semua. Oke. Demikian untuk view detail ya. Dalam ini adalah view.php. Terima kasih.